Ya, teman-teman, ini saya jumpa ini dalam perjalanan edisi keliling di Sulawesi Selatan. Hari ini saya ada di eh, English Camp, ya, Bang Riki punya di Merah Putih International Language School di Palopo, Jalan Kelapa. Jadi teman-teman yang ada di sekitar Sulawesi Selatan yang ingin belajar bahasa Inggris bisa ngecamp di sini bersama dengan Bang Riki. Yang kemarin kita sudah diskusi di warung kopi yang lain. Nah, malam hari ini saya beruntung karena kita tidak bicara bahasa Inggris, we talk politik. Berarti bahasa Inggris juga ya. Ya, kita mau ngomongin soal politik, khususnya perjumpaan dengan konstituen grassroots di akar rumput. Ya, khususnya ini hari ini saya bertemu dengan teman-teman yang dari Gerindra, ya. Ingat, bukan partai politik, tidak berafiliasi pada partai-partai, tetapi ya akan berjumpa dengan seluruh konstituen baik dari Gerindra, Golkar, PDIP, ya, dan yang lainnya, Demokrat, apalagi itu semua partai-partai yang ada yang kemarin bertarung di kontestasi Pilpres dan juga akan bertarung kembali di kontestasi Pilkada. Nah, di hadapan saya ada dua sahabat saya yang baru saya kenal, ya, kebetulan mereka adalah loyalis ya, konstituen dari Partai Gerindra, partainya Presiden terpilih. Nah, kita mau omong-omong sedikit. Bisa, ini Bang siapa namanya? Obin. Obin, bisa dipegang ini, Bang. Pegang aja. Siapa? Obin. Obin. Yang satu? Bang Fikra. Fikra, ya. Boleh kasih lihat wajahnya ke sana supaya tahu. Ini teman-teman ada di Palopo. Ini asli Palopo ya? Ya. Kita sapa ya semua teman-teman yang ada di Palopo ya, mudah-mudahan bisa mengenal beliau, mungkin tetangga atau apa. Ya, mungkin ini ikut terlibat ya dalam Pilpres kemarin ya untuk memenangkan presiden terpilih ini ya. Betul. Ya, selamat bahwa kerja keras teman-teman tentu bagian yang tidak terpisah dari grassroots yang begitu luas yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran untuk bisa terpilih menjadi the next presiden. Nah, bagaimana perasaannya? Ya, senang juga Ya. kalau beliau sudah menang. Sisa kita menunggu janji-janji politiknya Ya. dan visi misinya sehingga terrealisasi dengan sesuai ekspektasi kita. Ya, Seperti ya. itu kira-kira. Apa yang diharapkan dari Mr. Presiden? Sejauh ini saya mengikuti jejak-jejak beliau itu melalui sosial media, ya, sesuai media saja dengan proses-proses diplomasi internasionalnya Ya. yang cenderung saya saksikan. Aha. Jadi peranannya beliau itu diplomasi internasional. Diplomasi Ya, internasional. dan, Ya. dari sisi itu saya mengagumi beliau ini memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah strategis demikian. Tapi sebelumnya itu saya klarifikasi dulu bahwa hanya saya yang terlibat. Kalau teman saya yang satu ini dia tidak terlibat di politik. Oh begitu. Ya, dia Tapi nyoblos juga ya kemarin ya? ya, Wes, nyoblos ya, lah. ya. Kalau teman ini dia aktivis di Oh, aktivitas di bidang apa? kemahasiswaan. Kemahasiswaan ya? Iya, iya. Saya sendiri yang terlibat secara langsung dalam aktivitas politik itu Iya, iya. pada saat memenangkan kandidat kemarin. Jadi prosesnya tentu ke akar rumput, Ya, tentunya grassroots, mengkampanyekan Prabowo bahwa yang terbaik untuk masa depan bangsa di masa akan datang itu adalah beliau, Iya, yaitu iya. Prabowo, dengan berbagai macam konsep dan sudut pandangnya dalam bernegara. Iya. Cuman saya sendiri secara pribadi punya penilaian tersendiri terhadap Gerindra dan Pak Prabowo. Iya. Saya melihat satu-satunya partai politik yang punya konsistensi dan mampu membawa Gerindra hingga sebesar ini. Iya. Dan figuritas Pak Prabowo ini menjadi salah satu ikon dan sangat memunculkan jiwa nasionalistiknya. Artinya dia
mampu menjadi perangkul dari segala elemen yang ada di bangsa kita kan. Iya, iya, iya. Seperti itu kira-kira. Iya. Sehingga itu salah satu dasar kenapa saya cenderung untuk mengikuti dan menjadi bagian Iya. dari proses pemenangannya beliau. Iya, iya, oke. Baik. Yaitu suara asli dari konstituen Gerindra. Nah, kita mau dengar suara asli aktivis mahasiswa ini ya, dalam rangka mungkin memberikan catatan-catatan penting bagi Mr. Presiden ya di kemudian hari atau ketika dilantik 20 Oktober nanti. Silakan ya. Apa yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tadi saya disclaimer dulu, saya tidak terikat dengan partai atau menjadi partisipan partai tertentu. Iya. Pandangan saya ya selaku mungkin orang yang bergelut di kemahasiswaan, khususnya di salah satu organisasi ekstra kampus, Iya. bahwa dinamika politik yang terjadi kemarin tentunya hal yang lumrah dalam kontestasi keindonesiaan. Iya. Sikap yang harus kita jaga tentunya adalah bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang nantinya lahir dari kader bangsa yang telah terpilih. Tentunya ketiganya kan merupakan kader bangsa Indonesia. Iya. Catatan kita adalah tetap pada poros kita, melihat arah kebijakan mulai dari pengambilan keputusannya hingga nanti pengaplikasiannya di dataran keindonesiaan. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, iya. Jadi inilah suara mahasiswa ya. Kita tentu paham bahwa mahasiswa itu adalah siswa yang memiliki sifat kemahaan. Wah, itu. Jadi maha kritis. Jadi Pak Prabowo, Mr. Presiden, kita, Mas Gibran, siap-siap ya. Rekan-rekan mahasiswa itu akan menghadirkan fungsi kritisnya terkait dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diambil, yang jika tidak pro rakyat, maka mereka akan turun ke jalan-jalan yang tadinya bisa saja mendukung, tetapi kemudian akan reject dan antipati terkait dengan berbagai macam kebijakan kalau janji-janji kampanye tadi tidak dipenuhi ya, seperti itu. Makan makan sehat ya, makan bergizi, gratis dan sebagainya, terutama dengan catatan TAPRA ya, ini tabungan perumahan rakyat yang masih menjadi catatan penting ya. Begitu juga dengan ini undang-undang ya, persoalan perampasan aset yang sampai hari ini belum pernah dibunyikan di parlemen. Nah, saya kira teman-teman ini adalah jalan-jalan kita yang istimewa bertemu dengan teman-teman aktivis dalam konteks partai dan juga gerakan-gerakan intelektual. Kampus mana ini ya? Dari IAIN Palopo. Oh, IAIN Palopo. IAIN. Jadi Institut Agama Islam Negeri. Islam Negeri ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini berpartisipasi dengan politik yang tentu muaranya adalah bagaimana menghadirkan the best ya policy ya, bagaimana menghadirkan kebijakan yang pro rakyat, pro keadilan dan pro kesejahteraan bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan partai politik. Ya, nanti teman-teman mudah-mudahan kita akan jumpa. Ya, sudah.